Silakan duduk. Oh, sudah duduk. Saya yang berdiri. Baik, saudara-saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam tema 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. Saya pagi hari ini akan membahas tentang alasannya. Alasan mengapa kita harus melatih diri kita dalam persiapan diri kita menghadapi pertandingan. Nanti sore baru saya akan membahas latihannya itu apa. Nah, yang lebih spesifik lagi ya, latihannya itu apa saja. Tapi pagi ini saya sampaikan alasan. Kita baca ayat 26 sampai 27. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya kita menjaga tubuh kita, maka saya masih ingat dokter siapa yang mengatakan, ya, berkata kalau saudara menjaga tubuh saudara, ya, maka tubuh saudara pada saatnya juga akan menjaga saudara. Jadi saling give and take, ya. Bukan take and give, ya. Saudara give dulu, saudara memberi dulu apa? Tubuh saudara rawat, ya, kita beri makan nutrisi-nutrisi yang sehat, maka pada saatnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh saudara juga akan ganti menjaga saudara. Ya, ini saya alami ketika saya terkena COVID, ya. Ketika terkena COVID, latihan yang saya alami setiap hari. Padahal saudara-saudara mungkin yang berolahraga setiap hari juga mengalami seperti saya ketika kita mau melatih tubuh kita. Kita itu rasanya malas, mau berangkat renang itu malas, apalagi kalau hawanya dingin seperti sekarang. Tetapi saya ngerti saudara, pada saat nanti saya menghadapi penyakit-penyakit tertentu, saya akan membutuhkan kondisi tubuh yang kuat. Makanya kalau apalagi sudah usia-usia yang 50 ke atas, ya, kita benar-benar kekuatan tubuh kita itu tergantung latihan-latihan kita. Nah, oleh karena itu, meskipun saya punya beberapa komorbid, kemarin kena COVID lumayan parah. Salah satunya ya selain mungkin yang kehendak Tuhan masih hidup, salah satunya juga adalah karena ditunjang oleh saya melatih tubuh saya. Ya, demikian pula teman-teman kita yang dulu kena COVID ya bisa bertahan, karena saya lihat sama satu hal, saudara-saudara menjaga tubuh saudara. Ketika saudara kena serangan COVID, tubuh saudara ganti menjaga saudara. Ya, sehingga saudara dapat bertahan di dalam gempuran COVID yang waktu itu seperti sekarang ya, merajalela. Waktu itu juga sama, saya enggak dapat rumah sakit di mana-mana penuh seperti sekarang, hanya sekarang lebih parah. Ya, hanya penuhnya sama, saudara. Saya enggak kebagian rumah sakit sampai 3 hari ya baru dapat rumah sakit. Beda kalau tubuh kita ini tidak kita latih, kita biarkan saja. Ya, kita biarkan saja, mau makan apa saja, lidah kita itu pengen apa saja, kita turuti. Ya, sehingga tubuh kita ini tidak terkendali, berat badan kita overdosis. Sudah gitu ditambah mungkin kita merokok, ya, rokoknya terus-menerus seperti knalpot. Nah, kalau sudah gitu saluran pernapasan sudah rusak, karena kita nuruti senengnya kita, ya, menuruti apa yang kita suka. Ya, lidah. Ya. Nah, itu bahayanya saudara ketika terkena COVID, saluran sudah rusak, parah. Karena kita tidak menjaga, tubuh kita dibalik ketika kita diserang, tubuh kita juga tidak mau jaga. Ya, karena kita juga tidak mau menjaga tubuh kita. Nah, itu baru urusan kesehatan, saudara-saudara. Jadi dalam firman Tuhan mungkin hukumnya adalah tabur tuai. Ya, kalau saudara menabur apa yang benar, apa yang baik,
Maka ketika pada saatnya saudara menghadapi seperti yang saya ceritakan, entah musibah, entah penyakit, entah masalah, ya apa yang saudara-saudara tabur itu akan saudara tuai. Ya, demikian pula kalau kita menabur ke hal yang tidak benar, ya pasti kita juga akan menghadapi yang tidak benar. Bruce Lee ini karena bicara tentang olahraga, saya kutip perkataan Bruce Lee sebelum mati. Dia berkata demikian, saudara, kalau berbicara tentang pertarungan yang sesungguhnya, maksudnya, ya berarti lebih baik kau siap-siap melatih setiap bagian tubuhmu. Nah kalau kita ini memang ngerti, saudara, ke depan nanti ada penyakit apalagi, kata Bruce Lee ya, yang olahragawan ya, bela diri, berkata ya sekarang latihlah tubuhmu, setiap bagian dari tubuhmu dilatih. Kalau kita bukan bertarung duel ya seperti Bruce Lee, ya tetapi kita menghadapi mungkin gempuran penyakit, enggak tahu setelah COVID apalagi. Ya, oleh karena itu kita harus melatih diri kita, entah ini cuaca yang ekstrim. Ya. Apapun penyakit yang tidak hanya COVID, saudara, penyakit mental kita demikian pula sama saja, saudara. Kerohanian kita pun perlu dilatih. Supaya ketika kita menghadapi krisis, kita tidak kehilangan iman yang ending-endingnya mencaci maki Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Jadi kekuatan kita menghadapi masalah-masalah, menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin berat itu ditentukan juga oleh latihan-latihan. Kalau secara fisik, jasmani, tubuh melawan penyakit, demikian pula mental melawan masalah. Dalam hal rohani juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya ketika saya dan saudara membutuhkan kekuatan rohani, bagaimana saudara dapat mempertahankan iman saudara, saya dan saudara kita harus memiliki latihan-latihan rohani. Seorang kakek usianya 75 tahun periksa ke dokter karena lututnya sakit. Ya, usianya 75 tahun. Dok, kenapa lutut kiri saya kok sakit? Dokternya tersenyum dan berkata, ya Pak, biasa, faktor usia. Tapi kakeknya malah marah, saudara. Dokter jangan bercanda. Lutut saya sebelah kanan juga usianya sama. Kenapa yang sakit kiri, yang kanan enggak? Nah, saudara, karena orang ini tidak paham ya, faktor usia itu bukan berarti setiap bagian tubuhnya kondisinya sama. Nah, saudara-saudaraku, ya tubuh yang saudara kasih minum susu Anlin atau susu yang orang-orang yang sudah menjelang tua mulai memperhatikan minumannya, makanannya, ya pasti dia akan lebih sehat, lebih kuat ya dibandingkan orang-orang yang sembrono atau tidak memperhatikan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikerjakan ya. Latihan-latihan rohani pada masa gereja awal itu cukup menjadi perhatian para bapak gereja, saudara-saudara. Hanya memang terjadi beberapa kesalahan, saudara-saudara, seperti ditulis dari Tony Land, penulis sejarah gereja. Tony Land menulis demikian, saudara, waktu itu ketat sekali bapak-bapak gereja itu menekankan latihan rohani. Nah, latihan rohaninya nanti sore yang saya bahas tadi ya. Hanya saya akan mengutip kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Kutipan Tony Land demikian, saudara, gagasan bahwa orang percaya harus mencapai keadaan tanpa emosi, nah ini tanpa emosi ya, atau rasa yang menjadi idaman dan akan mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap cita-cita Kristen untuk waktu yang agak lama. Namun hal itu tidak terdapat dalam Alkitab. Jadi bapak-bapak gereja pada waktu itu sempat membuat latihan-latihan rohani sampai terutama meditasi ya, sampai orang Kristen itu tidak punya emosi, datar banget. Tapi itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi orang-orang Kristen dibuat seperti gedebok pisang dingin. Diapa-apain, ditendang ya diam saja, disentuh ya diam saja, melihat kejadian yang tidak baik ya diam saja, tanpa emosi. Dan itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah ini salah satu contohnya, mereka terlalu menekankan supaya tidak ada emosi.
Tapi Tuhan Yesus sendiri saudara tahu ya, marah ya terhadap orang-orang Farisi, Saduki, ketidakpercayaan orang-orang Yahudi, rumah bait Allah disalahgunakan, Tuhan Yesus marah. Jadi bukan itu, makanya tidak diajarkan di dalam Alkitab. Nah, kita pagi ini saudara akan membahas mengapa kita harus melakukan latihan-latihan rohani. Latihan rohani bukan tidak penting, memang dalam sejarah gereja terjadi kesalahan-kesalahan praktek. Ya, pemahaman-pemahaman tentang latihan-latihan rohani, tetapi tetap ada hal-hal yang benar, yang baik, yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja juga pada waktu itu. Nah, kita akan melihat alasannya. Kita lihat dulu ayat 27, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini saudara-saudara. Jadi di dalam pemikiran Paulus, dalam pertandingan rohani itu ada wasit. Wasitnya adalah Tuhan. Ya. Dan bagi Paulus, saudara-saudaraku, kalau Paulus sendiri berkata, jangan aku sendiri ditolak. Ini seorang Rasul Paulus, orang yang getol memberitakan Injil, dan dia berkata, jangan sampai aku sendiri ditolak. Kalau kita orang-orang Kristen terlalu menyepelekan, saudara-saudara, hanya karena saya sudah beriman, saya sudah percaya, lalu kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kita hidupnya tidak seperti berpadanan dengan panggilan, ya, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, maka hati-hati karena Rasul pun menurut Paulus bisa ditolak. Apalagi orang-orang Kristen seperti kita, yang biasa-biasa saja. Nah, jadi ukurannya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ukurannya berkenan kepada Tuhan itu bukan pendeta, tanggapan pendeta. Kalau pendeta saudara, semua pendeta saat ini senang, orang seperti apapun akan diterima. Apalagi nek persembahannya besar, wis diterima. Ya. Itu kalau pendeta. Tetapi wasitnya bukan pendeta, bukan gembala sidang. Gembala itu berlomba-lomba cari jemaat sebanyak-banyaknya. Ya makanya semua orang diterima. Mau kondisinya saudara seperti apa diterima. Tetapi yang menjadi tekanan Paulus pada pagi hari ini wasitnya itu Tuhan. Makanya Paulus berkata, jangan sampai setelah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri ditolak. Yang nolak bukan gembala, enggak ada gembala menolak. Saya pikir. Ya, tidak ada pendeta akan menolak saudara. Baik saudara yang di sini, di rumah, dimanapun, tidak akan ada yang ditolak pendeta. Kalau Tuhan mungkin. Ya. Nah ini makanya saudara-saudaraku, kita itu harus benar, bukan karena kita berusaha berkenan kepada gembala, bukan masalah respon gembala. Selama ini Pak Tri tidak apa-apa menerima saya, iya Pak Tri lah, Pak Tri pendeta gembala. Ya, sebagai gembala dia mesti berusaha supaya domba-dombanya tetap bertahan. Tapi kalau Tuhan tidak seperti itu. Ya, Sproul menulis demikian, saudara-saudara. Para nabi adalah pembaharu agama. Ya, pembaharu agama orang Israel. Mereka mengajak orang-orang untuk beribadah dengan benar dan taat kepada Allah. Meskipun para nabi mengkritik cara orang Yahudi beribadah, sebab mereka beribadah hanya sebagai suatu formalitas saja. Para nabi ini, saudara-saudara, sudah lihat, tidak pernah menghakimi atau menyerang bentuk awal dari ibadah yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya. Para nabi bukan revolusionaris atau pendobrak agama. Tanggung jawab mereka adalah untuk memurnikan, bukan menghancurkan. Untuk memperbaharui, bukan untuk menggantikan ibadah orang Israel yang telah ditetapkan. Yang menggantikan Yesus nanti. Tirai bait Allah dirobek jadi dua. Korban domba dihentikan. Karena sudah darahnya sendiri. Yang merubah total revolusioner Tuhan Yesus. Nabi tidak sampai sejauh itu. Nah kalau di zaman modern itu, nabi yang disebut nabi yang sering menyampaikan firman Tuhan adalah para gembala. Tidak sampai tugasnya revolusioner. Ya, tidak berani mengecam saudara, terlalu keras,
Ya, tetapi kalau Tuhan tidak seperti itu. Yesus mengetam, memporak-porandakan, memutarbalikkan, mengutuki, ya, mengatakan celakalah kamu orang-orang Farisi. Betul-betul berani mengatakan seperti itu. Itu Yesus. Rasanya kok belum pernah saya mendengar pendeta celakalah saudara yang seperti ini, belum pernah. Makanya sikap gembala terhadap jemaat itu tidak mencerminkan sikap Tuhan yang sesungguhnya terhadap jemaat. Ya, ini yang harus dipahami, saudara-saudara. Mulai karena itu kita mengapa kok harus melatih diri kita, ya, melatih tubuh kita, melatih kerohanian kita. Karena di dalam pemikiran Paulus, aku yang rasul, yang getol memberitakan Injil, yang membuka gereja-gereja di sana sini. Aku sendiri jangan sampai ditolak. Itu dia tidak main-main, sudah berpikir seperti itu. Makanya aku berusaha mengendalikan diriku. Ya, karena Yesus itu pendobrak, saudara. Yesus itu tegas, wasit yang tegas. Wasit yang, ya karena wasit itu hakim, kalau pada akhirnya kita akan berbicara bertemu Yesus sebagai hakim. Nah, mengapa menggetarkan hati kita, saudara? Kalau wasitnya atau hakimnya adalah Allah. Saya lanjutkan kutipan dari Sproul, saudara. Sebagai seorang hakim yang adil, tentunya ia harus mengetahui semua fakta, yaitu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua peristiwa diketahui Allah. Lanjutan kutipan, saya lanjutkan di bagian lain. Abraham ditanya Allah dengan suatu pertanyaan yang bersifat retoris ketika Tuhan mau menunggang balikkan Sodom dan Gomora. Ya, kok Allah melakukan tindakan sesadis dan sekejam itu? Abraham ditanya Allah dengan suatu pertanyaan yang bersifat retoris, di mana hanya ada satu jawabannya. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kejadian 18 ayat 25. Sama halnya dengan pertanyaan yang diajukan oleh Paulus. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil, dijawab oleh Paulus. Oleh karena itu Paulus ngerti, hakim yang jadi wasit ini, dia, mohon maaf, matanya itu seperti ronsen. Kalau kita hanya melihat secara kasat mata, tapi Allah melihat ke dalam hati. Di dalam hati kita, kita tidak boleh bisa main-main, orang Kristen tidak bisa main-main itu karena itu. Mata Allah itu menembus dinding-dinding rumah kita, ya, menembus pembatas-pembatas, menembus senyum kita, wajah kita, ditembus, saudara. Dia melihat hati kita, sesungguhnya hati kita itu apakah sungguh-sungguh mengasihi Allah atau tidak. Itu dilihat oleh Allah, saudara. Ya, beda dengan hakim manusia. Seorang pengusaha bakso ditangkap karena mencampur daging ayam dengan daging babi dan berkata halal. Di pengadilan ditanya sama hakimnya ketika mengumpulkan fakta-fakta persidangan, berapa campurannya, Pak, sampean? Babi dengan ayam. Jawabannya 50%, 50%. Oh, 50-50. Ya sudah, hakimnya gitu. Selesai sidang itu, pengacaranya tanya, 50% itu maksudmu piye? Ya satu ayam dicampur satu babi. Itu bukan 50%. Gambarnya mana Pak? Satu ayam satu babi. Itu bukan 50%. Di situ saya carikan gambarnya. Oh, belum ada. Ya babi gedenya segitu, ayam kecilnya segitu, ya. Lalu kita ngomong itu 50-50, itu enggak 50-50. Mungkin hakim, oh ya sudah 50-50 gitu ya. Tetapi kalau Tuhan saudara akan mengetahui. Ya. Tuhan mengetahui hati kita. Allah memandang apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini saudara-saudaraku, makanya ketika orang-orang Farisi, orang-orang Saduki berpakaian agamis, ya, Yesus tidak terkecoh itu. Dia melihat, menembus ke dalam hatinya, yang rusak, yang busuk. Yesus tahu, makanya mengatakan celakalah kamu, dikatakan gitu. Itu loh saudara-saudara pengalaman Rasul Paulus sendiri ini.
Dia soalnya dulu orang agamis. Ya, apalagi kita sekarang agamanya sudah tidak jelas. Sudah agamanya, kehidupan agamanya tidak jelas ya, tapi kita merasa baik-baik saja seperti orang-orang Farisi Saduki, dan itu berhati-hati ketika berhadapan dengan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya. Yesus Kristus itu apa adanya. Ini yang pertama, mengapa kita harus melakukan latihan-latihan rohani. Ya, nanti sore silahkan sudah dengar di YouTube. Ya, yang sudah datang pagi biasanya tidak datang sore ya, nanti sudah ikuti latihan-latihannya apa saja supaya saudara-saudara itu seperti Paulus katakan, jangan sampai aku sendiri ditolak. Lalu yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus melakukan latihan-latihan rohani? Karena iman yang sejati membawa orang kepada ketakutan yang kudus. Ya, sama ayatnya adalah yang di ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini sebenarnya kenapa kok Rasul kok takut? Tapi ini ketakutan yang kudus. Ya. Ketakutan yang kudus karena dia mengenal yang dilayani ini Allah yang suci, Allah Tritunggal itu saudara, Allah yang suci. Ya, yang surganya benar-benar surga yang kudus. Ketakutan kudus ini sangat diperlukan dalam menjaga kesetiaan sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang benar-benar baik adalah orang-orang Kristen yang memiliki ketakutan yang kudus ini seperti Rasul Paulus. Ya. Mudah sekali orang Kristen mengklaim mati selamat. Kemudian di dunia berleha-leha dan matinya ingin masuk surga. Surga itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, surga itu adalah kota Allah. Tempat umat Tuhan menyembah, bukan tempat orang-orang seperti Pak Ogah. Pating keleset, disuruh ini Ogah, ayo melayani Ogah, ya, ayo berdoa Ogah, ndak ada surga isinya Pak Ogah. Ya. Tidak ada orang-orang seperti Pak Ogah yang lebih atau orang-orang yang lebih menghargai emas sebungkah daripada hadirat Allah. Mengejar emas sebungkah sampai tidak beribadah. Ya. Tidak ada orang-orang di surga seperti ini. Agustinus menulis tentang kota Allah atau yang disebut Yerusalem sebagai simbol kota Allah karena di situ menjadi pusat peribadatan, dengan kota iblis yang digambarkan dengan Babilonia. Demikianlah tulisan Agustinus, saudara-saudara. Dua kota telah terbentuk oleh dua cinta. Kota duniawi oleh cinta akan diri sendiri yang menuju ke penghinaan terhadap Allah. Dan kota surgawi yang dibentuk oleh kasih akan Allah yang menuju ke pengabdian diri. Nah ini loh saudara. Kita berada di kota mana? Kalau saudara masih mencintai diri saudara sendiri, kita ini mencintai diri sendiri. Kalau engkau mengasihi dirimu, tidak mau menyangkal dirimu, memikul salibmu, tidak menyayangkan nyawamu, dan mengikut aku. Kalau masih mencintai nyawanya sendiri, dirinya sendiri, akan mempertahankan mati-matian. Berusaha dipertahankan mati-matian. Nah itu tinggal di Babilonia, kota duniawi. Tapi orang yang tinggal di kota Allah, kelompok orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah, tandanya apa? Dia akan penuh mengabdikan diri sendiri. Sproul menulis demikian, saudara. Tetapi bagaimana dengan keadaan orang yang memiliki doktrin yang benar tentang keselamatan? Apakah dia masih mungkin memiliki keyakinan yang palsu? Kalau doktrinnya sudah benar, apakah keyakinannya palsu? Kita harus menjawab ya. Artinya ya mungkin doktrinnya benar, tetapi imannya palsu. Seseorang dapat berpikir bahwa ia memiliki iman yang menyelamatkan, tetapi dia sebenarnya belum memilikinya. Pengujian untuk jaminan keselamatan yang otentik bisa dilihat dari dua sisi. Pada sisi yang pertama, kita harus menguji hati kita sendiri. Saudara dan saya harus menguji diri sendiri. Ya.
Apakah kita memiliki iman yang benar di dalam Kristus? Kita harus memeriksa apakah kita memiliki kasih yang sejati pada Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa kasih semacam itu bagi dia tidak mungkin tanpa regenerasi. Regenerasi artinya kelahiran baru. Iman yang benar itu benar-benar hanya dimiliki oleh orang-orang yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Gitu loh saudara. Nah, orang-orang yang memiliki iman yang benar ini, saudara-saudara, imannya akan teruji nanti. Kalau saudara-saudara dan saya memiliki iman yang benar, imannya akan teruji juga. Ya, teruji juga. Contohnya di Josh Muller, pendeta Josh Muller itu terkenal, saudara-saudara. Suatu kala dia akan melayani di Kubik, ya. Dia naik kapal dan dia menghampiri kapten kapalnya karena dia pengkhotbah terkenal pada waktu itu, saudara-saudara. Kaptennya mengenal dia kalau ada seorang pengkhotbah besar di kapalnya. Dan Josh Muller ini berkata kepada kapten kapal, saya harus berada di Kubik Sabtu sore. Tegas sekali, saudara-saudara. Lalu kaptennya bilang, itu tidak mungkin pendeta. Tidak mungkin. Nah ini percakapannya saya kutip ya, silahkan ditayangkan Mbak Pur. Percakapannya antara kapten kapal dengan pendeta Josh Muller, ini percakapannya. Baik, jika kapalmu tidak dapat membawa saya pergi, Allah akan menemukan jalan bagi saya. Saya tidak pernah membatalkan janji selama 57 tahun. Marilah kita pergi ke ruang peta dan berdoa. Lalu kaptennya berkata, Tuan Muller, tahukah engkau betapa tebalnya kabut yang menghalangi kapal ini? Josh Muller menjawab, tidak. Mata saya bukan untuk melihat ketebalan kabut, tetapi untuk melihat Allah yang hidup, yang mengendalikan setiap keadaan hidup saya. Dia berlutut dan berdoa dengan doa yang pendek. Ketika Josh Muller selesai berdoa, saudara, si kapten itu juga hendak berdoa. Muller meletakkan tangan di bahu kapten dan berkata, karena engkau tidak percaya bahwa Allah akan menjawab doa, tidak perlu engkau berdoa. Ya. Saya telah mengenal Tuhan saya selama 57 tahun, dan tidak pernah satu hari pun saya gagal menghadap raja saya itu. Bangunlah kapten dan bukalah pintu, dan engkau akan menemukan bahwa kabutnya sudah lenyap. Dan memang benar, ketika dia melihat keluar, kabut yang tebal itu sudah hilang. Orang benar itu, saudara-saudara, melihat menerobos kabut tebal. Karena dia apa? Matanya tertuju kepada Allah. Ya. Orang yang takut kepada Allah, dia tidak takut menghadapi apapun. Ya. Jujur saja, seringkali kita sekarang ini di berbagai grup yang dibicarakan mesti tentang corona, rumah sakit tidak cukup, persediaan oksigen menipis, itu kayak kabut tebal, menakutkan. Nah ini menurut saya ujian iman, saudara-saudara. Ujian iman kita, apakah mata kita sanggup menembus melihat Allah yang hidup dan bertahta, atau saudara terus-menerus. Makanya kemarin saya memuat hal yang positif, ya. Seluruh pendeta-pendeta kemarin di Bamak mengupload, mari kita mulai mengupload yang positif. Kenapa yang positif itu penting, saudara-saudara? Karena nanti kalau jemaat hamba Tuhan ada yang kena, terus yang dibicarakan negatif, oksigen menipis, rumah sakit penuh, banyak yang mati, kena itu bisa drop. Makanya pendeta-pendeta kemarin, mari kita mulai mengupload yang positif-positif tapi real, bukan kabar bohong. Ya, makanya kita mulai mengupload yang sembuh sekian puluh ribu, ya itu mulai yang kita upload. Supaya apa, saudara-saudara? Kita itu belajar melihat Tuhan, karena semua yang terjadi di dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Kalau saudara dan saya terus memandang Tuhan, saudara akan berhasil melewati itu. Bukan berhasil teledor, pongah, ya. Kita sembrono juga bukan, itu juga bukan iman yang benar.
Tetapi kita tertindas ketakutan juga tidak, karena kita punya Tuhan. Martin Luther menyanyikan, Allah kita benteng teguh, naungan dan perisai, gitu ya. Apakah kalimat itu menjadi berarti sekarang bagi kita? Hanya orang-orang memiliki iman yang sejati, sudah dia menerobos kabut yang tebal itu. Ya. Melewati, berhasil atau tidak berhasil, kayak Putri meninggal, apakah itu gagal? Berhasil melewati. Keberhasilannya adalah dia mampu memandang Tuhan. Karena mati dengan COVID atau mati bukan COVID pun sama saja kan mati, saudara-saudara. Sama saja kan mati. Tetapi yang penting tekanan kita adalah apakah saudara terus-menerus ditekan ketakutan atau sudah mampu melihat Tuhan. Seperti George Muller, aku melihat Raja kita itu Yesus duduk di tahta mengendalikan segalanya. Dia sedang tidak kewalahan, pemerintah kewalahan, Tuhan tidak kewalahan. Karena semua ada di dalam kendali dia. Ya. Akan terjadi COVID, memang dia yang mengizinkan. Untuk tujuan apa? Tanya Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan itu? Karena kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, pasti dia punya maksud.